Sudah seperti bola liar ya teman-teman, kasus tindak pidana korupsi ini yang dilakukan oleh lingkaran Kemendak sebenarnya. Cuman semakin kesini semakin berlarut-larut dan semakin banyak orang yang diperiksa sampai kepada lembaga resmi NU atau Ormas NU, dan ada beberapa nama yang tersandung di situ. Salah satunya Gus Yahya Khalil Stakuf, yang dimana beliau sebagai ketua PBNU katanya didesak untuk mundur dari jabatannya. Ini semakin kemana-mana ya teman-teman. Beberapa pihak diperiksa, beberapa lembaga diperiksa, beberapa orang dipanggil, bahkan sampai ke travel umroh dipanggil teman-teman. Namun penetapan tersangka pun belum ada kabar. Semakin liar. Jadi ini semakin liar ketika beberapa orang menjadikan ini sebagai sorotan untuk menjadi pembahasan publik. Malah semakin liar. Ada orang, ada santri yang sampai menggoblok-goblokkan, membegok-begokkan Ustadz Khalid Basalamah. Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang, itu terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok-goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Yang dimana jelas-jelas beliau korban, bukan pelaku korupsi, karena jumlah total dari kuota haji itu turunnya kepada Kementerian Agama, bukan kepada travel haji dan umroh. Mereka itu hanya umat Islam yang membutuhkan izin, yang membutuhkan kuota tersebut untuk memberangkatkan jemaah-jemaahnya haji beribadah teman-teman. Seperti keterangan yang sudah diberikan oleh Ustadz Khalid Basalamah bahwa beliau sebagai pimpinan Uhud Tour sudah siap berangkat dengan visa furoda. Namun setelah itu ada tawaran dari orang yang bernama Ibnu Mas'ud. Orang tersebut menawarkan visa yang lebih menarik, yang dimana berbagai macam fasilitas keunggulan di situ yang disebutkan oleh Ustadz Khalid kemarin ketika diklarifikasinya. Lalu bagaimana ketika kita menindaklanjuti kabar-kabar atau isu yang tengah beredar sekarang? Yang pertama teman-teman, yang perlu ditelusuri bukanlah mereka orang-orang yang memiliki usaha travel haji dan umroh, tetapi kuota tersebut dijual belikan secara ilegal. Kuota yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi untuk jemaah haji di Indonesia yang reguler, 20% itu untuk reguler semua. Namun oleh Kementerian Agama, perhatikan, oleh Kementerian Agamanya ini yang bermasalah, membagi kuota itu secara tidak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, telah menyerahkan sejumlah besar data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk menelusuri aliran dana dalam skandal dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, Kemenag, yang ditaksir merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan sebuah lembaga intelijen keuangan milik negara yang berperan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, TPPU, di Indonesia. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengonfirmasi bahwa koordinasi intensif antara kedua lembaga telah berjalan sejak awal pengusutan kasus ini. Sejak awal tim kami dan KPK terus berkoordinasi, banyak data sudah kami sampaikan baik diminta maupun berdasarkan perkembangan analisis kami, kata Ivan dalam keterangannya, Senin, 15 September 2025. Ivan menjelaskan, kerjasama ini bersifat proaktif dan reaktif, di mana PPATK secara aktif menelusuri dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian menyerahkannya kepada penyidik KPK. Meski demikian, Ivan enggan membeberkan detail mengenai total nilai transaksi maupun identitas para pihak yang rekeningnya ditelusuri, termasuk dugaan aliran dana ke pengusaha travel, asosiasi haji, pejabat Kemenag, hingga pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk merilis nama-nama tersebut berada di tangan KPK. Langkah PPATK ini sejalan dengan strategi KPK yang tengah fokus pada pendekatan follow the money atau mengikuti jejak aliran uang haram. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyatakan bahwa KPK menggandeng PPATK untuk melacak kemana saja dana korupsi ini mengalir demi memaksimalkan pengembalian aset negara. Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyelewengan pembagian 20,000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Kuota yang seharusnya dibagi dengan komposisi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, diubah melalui surat keputusan, SK, Menteri Agama menjadi 50-50. Separuh untuk reguler, separuh lagi untuk, sehingga apa? Menyeret beberapa nama yang sampai sekarang nggak kelar-kelar ini urusan. Sampai-sampai 2 nama petinggi NU tersebut menjadi sorotan. Salah satunya itu. Namun ada beberapa klarifikasi dari tubuh NU sendiri bahwa kami selaku dari PBNU tidak pernah
menerima uang masuk sebesar ini kepada kebendaraan NU. Tetapi ada dua indikasi atau dugaan bahwa pimpinan PBNU terlibat keras dengan hal itu, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak salah sebagai lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, memberikan statement bahwa ada dugaan uang mengalir kepada PBNU. Entah ketuanya, entah sekjennya, atau apa-apa. Yang jelas, uang tersebut masuk kepada tubuh yang bersangkutan. Akhirnya ada beberapa tanggapan dari mantan-mantan tokoh PBNU yang dulu-dulu angkat suara, copot ketua PBNU yang sekarang karena sudah mengajarkan beberapa kenyelenehan, keanehan. Salah satunya yang kemarin yang viral itu, yaitu Zionisme, berangkulan erat dengan orang-orang Zionis, teman-teman, dengan orang-orang Yahudi. Setelah lepas dari kasus itu, muncul lagi kasus baru, korupsi. Jadi ini memang sudah berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis kasus kezaliman, kejahatan, pencurian, penipuan di dalam orang-orang yang berpaham seperti ini. Tidak semua, teman-teman. Ya, sama halnya ketika kita berbicara masalah orang yang bermanhaj salaf ataupun bukan. Saya pribadi bukan membahas dia bermanhaj salaf, kita harus bela. No. Seperti dari kemarin ketika saya pribadi membahas tentang Riyad Bajri. Beliau bermanhaj salaf. Cuman pemahamannya tidak seperti kita. Berbeda-beda, dan begitu pun mereka dengan kita. Jadi memang tidak bisa kita orang yang bermanhaj salaf semuanya pasti benar, enggak, teman-teman. Contohnya kemarin ketika Ustaz Khalil Basalamah memberikan klarifikasi bahwa ada seorang yang bernama Ibnu Mas'ud, dia menawarkan begini-begini, katanya resmi dari pemerintah, tetapi pada ujung-ujungnya muamalahnya sangat buruk. Dan itu bukan cuma satu-satunya. Orang yang bermanhaj salaf, mereka benar semua. Mereka harus benar semua, tidak, teman-teman. Karena setiap manusia pasti akan mendapatkan godaan, ujian, dan cobaannya masing-masing. Apakah dia kuat? Apakah dia sanggup? Sama halnya dengan orang-orang di NU. Banyak orang-orang di NU yang dimana tidak setuju juga dengan para habaib, tidak setuju juga dengan ketua PBNU yang sekarang, tidak setuju dengan Khalil Qaumas. Jadi memang ketidaksetujuan di antara manusia itu ada pada nuraninya, teman-teman. Namun mereka ketika berbicara masalah faham, sentimen mereka sudah berbeda. Karena ada biang di dalam itu, yaitu orang-orang Syiah yang nyusup di dalam tubuh NU, berusaha untuk bertakiah di sana, lalu menyebarkan faham-faham yang aneh nyeleneh, sehingga apa? Muncul kerusakan seperti sekarang. Ya, kerusakan demi kerusakan, dan memang ini adalah zaman fitnah, era akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi kembali lagi pada pembahasan korupsi ini, benar kata Gus Fahrur yang dimana beliau memberikan pernyataan, kita ini tengah berada pada permainan bola liar yang tidak ada ujungnya, masih belum tahu kemana ujungnya. Jadi ini akan menjadi opini publik yang bisa membuat orang berpikir liar akannya. Jadi setidaknya kepada KPK untuk pada proses kali ini dipercepat untuk menemukan dan menetapkan siapa tersangka-tersangkanya. Agar apa? Agar tidak zalim kepada umat. Umat menjadi suuzon kepada si fulan. Ini kan bola liar namanya. Jadi saya pun juga ingin menyuarakan di sini agar pihak KPK segera menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi ini. Jadi tetap kita doakan, teman-teman, yang terbaik terkhusus kepada KPK agar mereka adil, jujur, dan terus terang dengan penyelesaian kasus korupsi ini.